Shalom, shalom. Apakah kamu pernah merasa mengecewakan diri sendiri? Ya. Apakah ada impian yang gagal, usaha yang tidak berhasil, atau keputusan yang sampai hari ini masih ada yang kamu sesali? Kalau malam ini hati kamu dipenuhi rasa kecewa, jangan tidur sebelum mendengarkan 3 janji firman Tuhan ini. Mungkin inilah pengharapan yang Tuhan ingin tanamkan di dalam hati kamu malam ini. 3 ayat firman Tuhan terambil dari Amsal 24 ayat 16, Roma 8 ayat 37, dan Filipi 1 ayat 6. Ya, dan terima kasih sudah bergabung di siaran live Senam Iman dengan tema besarnya adalah ucapkan 3 ayat Alkitab ini sebelum tidur saat kamu merasa gagal dalam hidup. Ya, selamat bergabung buat semua teman-teman yang ada di dalam siaran live ini. Ya, senang kembali bisa berjumpa dengan teman-teman, dan seperti biasa ya, jangan lupa untuk absen-absen dari kota mana dan tap-tap layarnya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang baru datang di dalam siaran live ini. Terima kasih yang sudah follow dan juga yang sudah join di fans club siaran live ini. Ya, oke. Nah, iya, Ama di Kupang sudah bergabung. Terima kasih. Iya, oke. Iya, terima kasih semuanya yang sudah join. Mari kita ucapkan 3 ayat Alkitab ini sebelum kita tidur. Ya, baik. Memang tidak semua kegagalan terlihat oleh orang lain. Ada juga kegagalan yang terjadi di tempat kerja. Ada kegagalan yang dalam usaha yang telah dibangun bertahun-tahun. Ada kegagalan dalam studi, ada kegagalan dalam pelayanan, ada pula kegagalan yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ya, terima kasih ya. Oke, saudaraku Kiko. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes, amin, amin. Terima kasih ya. Doanya dahsyat itu tuh. Teman-teman tuh didoakan oleh Kak Kiko Iko. Ya, luar biasa. Boleh absen-absen ya, dari negara mana dan juga dari provinsi mana ya. Dahsyat, iya. Nah, Tuhan berkati ya semua teman-teman yang sedang menonton siaran live, apalagi mereka memberikan komentar-komentar yang selalu positif, komentar-komentar yang selalu membangun dan memberkati, dan mereka-mereka yang ingin kenal Tuhan Yesus jauh lebih dalam lagi, pasti dijamah oleh Roh Kudus. Yes, amin ya. Baik, mari kita lanjut. Mangkutana, daerah Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur, ya saya tahu Luwu. Oke. Wah, luar biasa ya. Jauh tetapi bisa terhubung ya di sini ya. Tuhan Yesus berkati. Baik. Oke, ya. Mari kita dengarkan renungan firman Tuhan sekaligus kita ucapkan 3 firman Tuhan sebelum kita tidur ya, yang menemani kita. Baik. Nah, ada kegagalan memang dalam studi, kegagalan dalam pelayanan, ada pula kegagalan yang mungkin hanya kita dan Tuhan yang tahu, ya. Seringkali yang paling menyakitkan bukanlah kegagalannya memang, ya. Yes, karena Tuhan Yesus Kristus yang hidup, amin, yes. Itu jelas, ya. Mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, ya, naik ke surga, disaksikan oleh ratusan orang, dan juga akan kembali di tempat yang sama dengan cara yang sama di Bukit Zaitun, amin. Ya, nah seringkali yang paling menyakitkan memang bukan kegagalannya ya, melainkan suara-suara yang muncul di pikiran setelah itu. Ya, ataupun juga dari orang-orang. Aku seharusnya bisa melakukan lebih baik. Mengapa aku ngambil keputusan itu ya? Kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Apakah hidupku masih memiliki arti? Nah, kayak malam hari itu adalah di mana suara-suara itu terdengar paling jelas, ya. Karena nggak bisa tidur, lalu banyaklah muncul pikiran. Nah itulah seperti yang sering kita dengarkan, yang kita baca, kita ketahui bahwa medan peperangan
manusia itu ada di pikiran, ya. Maka izinkan Tuhan Yesus yang bertahta di atas pikiran kita, dalam hati kita, ya. Itu luar biasa itu kalau kita undang hadirat Tuhan Yesus, ya. Roh Kudus berkuasa atas pikiran hamba dan hati hamba, gitu ya. Malam hari itu memang muncul pikiran-pikiran seperti itu muncul. Ya, jadi pas aktivitas berhenti, nah itu mulai tuh suara di pikiran dan di hati itu terdengar lebih keras. Karena nggak ada kesibukan lagi yang bisa mengalihkan pikiran, ya. Terima kasih semua teman-teman yang bergabung, terima kasih yang sudah follow, terima kasih yang sudah join di fans club, apalagi teman-teman yang memberikan gift. Thank you so much. Iya. Nah, ketika kita mulai nginget kesempatan yang lewat gitu, yang hilang, atau kita nginget rencana yang gagal, atau impian yang belum terwujud. Nah, tanpa kita sadari, kita mulai ngukur nih, nilai diri berdasarkan keberhasilan atau kegagalan yang pernah kita alami. Padahal firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Ya, dimana saat mata Tuhan, nilai hidup kita itu tidak ditentukan oleh berapa kali kita berhasil. Juga tidak ditentukan oleh berapa kali kita jatuh. Nilai kita ditentukan oleh kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Amazing grace bahasa itunya, ya. Seperti lagu. Nah, banyak juga tokoh Alkitab yang mengalami kegagalan kok. Misalnya Musa merasa dirinya nggak layak untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Daud pernah jatuh dalam dosa yang berat. Lalu Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali loh. Terus Yunus pernah melarikan diri dari panggilan Tuhan. Iya kan? Namun kegagalan mereka bukanlah akhir dari cerita. No. Tuhan Yesus tetap bekerja. Iya. Tuhan tetap memanggil. Ya, memanggil kamu, memanggil saya. Tuhan tetap memulihkan. Memulihkan kamu, memulihkan saya. Ya, karena Tuhan Yesus yang kita sembah bukan hanya Tuhan yang memberikan keberhasilan, tapi Dia juga adalah Tuhan yang sanggup mengangkat kembali orang-orang yang terjatuh. Seperti lagu kan, apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Ya kan? Mungkin malam ini kamu merasa hidup tidak berjalan seperti yang diharapkan. Mungkin ada pintu yang tertutup, ada usaha yang gagal, ada impian yang harus ditunda. Ya, mungkin juga kamu sedang nanggung akibat dari keputusan yang pernah kamu sesalin. Jadi kalau begitu, jangan biarkan kegagalan mendefinisikan siapa kamu. Jangan melabelkan kamu dari kegagalanmu itu, bukan. Biarkan firman Tuhan mengingatkan siapa kamu di hadapan Tuhan. Ya, jadi malam ini menjelang pagi hari kita renungkan 3 ayat firman Tuhan ini. Ya, bahwa firman Tuhan mengajarkan bahwa kegagalan bukan dari akhir. Ya, bukan sebagai akhir, bukan dari garis finish, melainkan kesempatan bagi Tuhan untuk nunjukin kasihnya, nunjukin kuasa mujizatnya, nunjukin kesetiaannya buat kamu. Ada amin? Yes, ketik amin ya. Dan juga tetap layar, jangan lupa juga ketik terima kasih Tuhan Yesus, ya. Shalom juga semua, terima kasih ya. Shalom, shalom, amin, amin. Kak Rianti, Rumaida ya, terima kasih. Teman-teman juga terima kasih yang sudah follow akun ini, yang sudah join di fans club dan juga memberikan gift, terima kasih banyak ya. Yang mau dapatkan siaran ulang ini di rekaman ulangnya ya, live ini ada di channel YouTube Senam Iman. Ya, oke. Kita masuk ke ayat pertama ya. Ayat pertama ada di Amsal 24 ayat 16, ini dia. Iya. Firman Tuhan Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun lagi. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Wow.
Saya ulangi ya, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin ya, haleluya. Nah, ayat ini memberikan sebuah pengharapan yang sangat indah buat kita. Ya, perhatikan bahwa Alkitab ini ya tidak mengatakan orang benar itu nggak pernah jatuh, tapi jatuh juga. Orang benar pernah jatuh, dan sebaliknya firman Tuhan mengakui bahwa orang benar pun dapat mengalami kegagalan. Yes, shalom juga. Ya, Kak. Amin, Kak Angga, ini shalom dari Kak gambar bulan ini ya. Yap. Oke, haleluya, amin ya. Terima kasih. Jadi firman Tuhan mengakui bahwa orang benar pun dapat mengalami kegagalan, dapat mengalami kekalahan, dapat mengalami masa-masa yang penuh dengan air mata. Iya, yang membedakan orang benar bukanlah kenyataan bahwa ia tidak pernah jatuh. Yang membedakan adalah dia bangkit lagi, bangun lagi. Yaitu kamu. Ya, kamu tuh orangnya tangguh. Saya tahu. Ya, kenapa bisa tahu? Karena Roh Kudus yang ngasih tahu saya. Roh Kudus yang ada juga di dalam diri kamu, yang ngasih tahu bahwa kamu mampu bangkit lagi, mampu bangun lagi walaupun kamu terjatuh. Walaupun kamu merasa kamu pernah gagal, kamu pasti pernah bangkit lagi. Yes, dan kamu mampu bangkit lagi. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang maha besar. Ya, oh ketik amin dong, haleluya. Boleh di-share ya, siaran live ini di-share, bagikan ke teman-teman sehingga mereka pun ikut terberkati. Ya, demikian juga siaran ulang dari Senam Iman ini ada di channel YouTube ya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kamu ya. Amin ya. Oke. Nah, memang itulah dia. Seringkali kita nganggap kegagalan itu sebagai tanda kayaknya Tuhan tuh ninggalin aku deh. No, bukan. Yes. Oke. Silakan ketik ulang ya komennya ya. Kalau sudah ke Tiban ya. Nah, padahal dalam banyak keadaan ya, kegagalan kita itu justru jadi tempat di mana kita belajar untuk bergantung lebih dalam kepada Tuhan Yesus. Iya, ini penting. Bukan cuman saya berteori ya, karena saya mengalami berkali-kali dalam masa kehidupan saya, ya, bahwa jatuh ya bangkit lagi karena Tuhan mau tunjukin kuasanya. Makin gede, makin berat tantangan yang kita hadapin, lihat makin besar mujizat yang Tuhan mau nyatakan kepadamu. Ayo, mau bukti? Oke, cerita dari orang tua saya yang pernah saya ceritakan di siaran live sebelumnya. Penyakitnya di dalam tubuhnya 8 penyakit, bukan cuma 1, 2, 3, bukan 8 penyakit. Semakin banyak angka dari jenis penyakit dari orang tua saya, semakin Tuhan nyatakan kebesarannya, mujizatnya. Tuhan Yesus itu dahsyat. Singkat cerita, ayah saya itu, yang 8 penyakit itu, semuanya sudah hilang. Dan ayah saya tetap masih diizinkan Tuhan hidup. Dan sampai hari ini ngomong lancar, bicara lancar, semuanya normal. Haleluya. Ya, mau apa lagi? Banyak sekali cerita-cerita yang terwujud dari janji Tuhan, yang orang bilang gagal, tetapi Tuhan nyatakan kebesarannya. Contoh di Alkitab siapa? Cerita Daud ngadepin Goliat yang segitu gede. Dalam nama Yesus kalah. Goliat kalah. Daud jadi pemenang dan Daud jadi raja. Itu dia. Kalau Tuhan sudah mengurapi seseorang, roh Tuhan ada pada seseorang, maka lihatlah, wow, haleluya. Siapakah orang yang diurapi itu? Ya, kamu yang sedang mendengarkan siaran live ini. Ada amin. Imanmu bangkit. Ya, kamu gagal itu hanya ukuran aja. Yang terpenting adalah berapa kali kamu jatuh, berapa kali kamu gagal, berapa kali kamu bangkit. Karena bersama Tuhan Yesus
kamu lebih dari pemenang. Amin. Dan ingat ya, kita start lagi, bangkit lagi dari kegagalan, itu startnya dari kemenangan. Iya, dari kemenangan. Dahsyat itu. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, sebab Tuhan beserta kamu. Ada amin? Wah, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus dong. Yes, terima kasih yang sudah berikan gift. Ya, terima kasih banyak ya Kak. Ya, Kak Vivin Sherina juga amin ya. Kak Ling Ling, yes. Vivin Sherina, thank you so much. Puji Tuhan. Kak Renate Sababalat, yes, amin. Haleluya. Ya. Oke. Terima kasih kalau mau memberikan gift cinta. Wah, thank you so much ya. Baik. Nah, jadi kita kembali lagi ke cerita. Bayangin seorang anak kecil yang sedang berjalan, ya, ia melangkah beberapa langkah terus terjatuh. Anak-anak yang baru belajar jalan. Apakah orang tuanya berkata, udahlah jangan coba lagi? Enggak kan? Enggak gitu kan? Tapi orang tua yang penuh kasih akan ngangkat lagi. Yes, dan bisa berjalan lagi. Oke, Kak Ron Steel. Yes, Kak Anggau terima kasih giftnya ya. Kak Ron Steel, mohon doa untuk segala usaha pekerjaan dan keuangan. Baik, kita satu dalam doa. Teman-teman, kita satu dalam doa. Untuk bersama-sama kita doakan Kak Ron Steel. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat untuk Kak Ron Steel, borongan besi logam. Yes, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati segala usaha yang dikerjakan oleh Kak Ron Steel, diberkati berhasil. Apapun yang dikerjakan diberkati berhasil. Segala usahanya, segala pekerjaannya diberkati Tuhan. Keuangannya diberkati Tuhan. Lumbung-lumbungnya diberkati Tuhan. Pekerjaan diberkati Tuhan. Karirnya diberkati Tuhan. Tuhan datangkan nasabah-nasabah, klien-klien, pembeli-pembeli yang setia, yang loyal, yang tepat bagi Kak Ron. Dalam nama Tuhan Yesus kami pegang janjimu bahwa kami lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, terima kasih ya Kak Ron Steel ya. Dari steelnya aja udah besi gitu ya, luar biasa, fantastis. Itu dia, tangguh dia. Didoakan, ya. Oh enggak, ya. Berkatilah ya. Diberkati Kak Ayu Rahman ya. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus jamah ya. Orang yang ingin mengenal Tuhan Yesus jauh lebih dalam lagi, ya. Haleluya, haleluya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, seperti anak kecil tadi yang belajar berjalan, orang tuanya yang penuh kasih pasti ngangkatnya, menghiburnya. Ayo, kamu bisa, ayo jalan, ayo bangun lagi nak, bangun lagi nih. Salam kenal juga Kak Sutilawati, yes, dari kota mana? Terima kasih Kak Ayu Rahman ya, haleluya. Jadi orang tua pada saat melihat bayi atau balitanya ya, maksudnya baru belajar berjalan, diangkatnya, dihiburnya, dimotivasi, didorong, ayo berdiri lagi. Oke, Kak Sutilawati dari Jawa Timur. Amin, Probolinggo. Tuhan Yesus berkati. Ya, Kak Ayu Rahman, God bless you too. Terima kasih Kak Ayu Rahman. Ya, terima kasih sudah memberikan giftnya. Oke. Nah, jadi anak kecil tadi, balita tadi yang belajar jalan, orang tuanya pasti memotivasi. Coba, kamu yang sudah memiliki balita begitu ya, mengajarkan berjalan, pasti juga seperti itu. Betul? Yes, benar. Nah, itu amin. Ya. Apalagi Bapa kita di sorga. Dia tidak bersukacita ketika anak-anaknya terjatuh. Siapa anak-anaknya? Kamu, iya, kamu yang sedang dengerin siaran live ini. Kita anak-anak Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus baik. Amin. Ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertindak buat kamu. Tuhan Yesus yang berperang buat kamu. Kalau kamu sedang menghadapi masalah, Tuhan Yesus cuma minta nama Yesus diagungkan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus, sambil kamu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia akan berperang. Yes. Terima kasih juga Kak Ron Steel. Amin. Oke, kita berdoa juga. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk anak-anak dan keluarga daripada Kak Ron Steel. Diberkati semuanya
berprestasi, generasi cerdas pandai, the best and the biggest, dan mereka boleh dapat beasiswa dalam negeri, luar negeri, studi pendidikannya berhasil, lancar masuk kuliah, dan Tuhan juga sediakan semuanya, baik juga finansialnya dan kelulusannya dan nilai-nilai terbaik yang didapatkan, karena mereka generasi lebih dari pemenang, mereka unggul, mereka lebih dari sekutu-sekutunya, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Iya, baik. Terima kasih ya, silakan bagikan ya share ini. Kak Sutilawati sudah share dari siaran live ini. Amin. Ya, oke. Kak Roman, anak nama Romanto Betrano Jopang mau kuliah. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Kak Romanto Betrano Jopang bisa masuk kuliah sesuai dengan pilihan yang terbaik, kampus yang terbaik, universitas yang terbaik, dan juga dia menjadi nilai yang terbaik, mahasiswa yang terbaik dalam nama Yesus. Amin. Yes, fantastis, harus detail ya. Oke, ya, puji Tuhan. Ya, saya dari Indonesia. Iya, haleluya. Oke, nah, sama-sama terima kasih Kak Sutilawati dan juga Kak Ron Steele ya. Jadi Tuhan gak pernah bersuka cita ketika anak-anaknya jatuh. Kita jatuh, tidak bersuka cita. Tapi dia juga tidak ninggalin anak-anaknya ketika itu terjadi. Tuhan mengulurkan tangannya. Amin. Yes. Amin. Ketik amin. Yes. Ketik haleluya. Ketik praise the Lord. Ketik puji Tuhan. Ketik terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Jangan lupa tap-tap layarnya, share ya siaran live ini. Ya. Jadi itu dia. Coba masih ingat cerita bahwa Petrus tenggelam sesaat dia berjalan di atas air dan kena angin yang kencang begitu. Karena pandangannya lepas dari Tuhan Yesus dan dia tenggelam. Seketika itu juga tangan Tuhan Yesus langsung memegang Petrus dan mengatakan, kok segitu aja imannya gitu loh. Masih sedikit banget percayaannya. Padahal Petrus sudah bisa berjalan, di atas air, mendatangi Yesus yang sudah ada di depannya itu. Ya, di air danau tersebut. Wow, haleluya. Tetapi karena pandangan Petrus meleset, karena ngelihat angin gitu, ya, langsung tenggelam. Coba, itu pun terjadi. Iman yang seperti itu pun terjadi di diri kamu. Ya, saat kamu lagi menghadapi kegagalan yang menurut kamu itu gagal, Tuhan mau membuat mujizatnya yang besar. Makin gede tantangan di depan kamu, makin gede. Ya, makin gede. Makin gede mujizat Tuhan Yesus. Yes, user Jess Kaiden. Ya, puji Tuhan. Ya, betul. Oke. Haleluya. Jadi itu dia. Ya, saat kita menghadapi tantangan besar, ingat janji Tuhan. Bahwa Tuhan sudah berjalan di depan kita. Tuhan tahu garis finishnya. Bahwa kita pasti jadi pemenang. Asal mengandalkan Tuhan Yesus. Sambil mengucapkan firman-firmannya. Mengucapkan janji-janjinya. Wow. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Dan terang bagi kaki kita. Yes. Tuhan Yesus dahsyat. Jalan kebenaran dan hidup. Amin. Ya. Tuhan ngulurin tangannya. Dia memberikan kekuatan baru buat kamu. Dia ngajak kamu anak-anaknya melangkah kembali. Ayo bangkit lagi. Mungkin kamu pernah gagal dalam kerjaan. Mungkin usaha kamu belum berkembang seperti yang diharapkan. Ya, mungkin hubungan kamu yang kamu perjuangkan harus berakhir. Mungkin ada keputusan yang sampai hari ini kamu pernah nyesel gitu keputusan itu. Semua itu emang menyakitkan hati, ya. Tapi jangan ngambil kesimpulan dulu bahwa hidup kamu tuh udah selesai. No. Shalom juga Kak Yuliana ya. Amin Kak Rosa ya. Tuhan berkati usahaku agar semua rencanaku terkabulkan. Amin. Bapak dalam nama Yesus, kami berdoa bersepakat untuk Kak Rosa. Tuhan memberkati semua usaha Kak Rosa. Keluarga yang juga diberkati Tuhan. Lumbung-lumbung diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih ya. Dahsyat. Nah,
Haleluya. Tuhan berkati ya semua teman-teman yang memberikan komentar, yang ingin tahu lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan Yesus, dan Roh Kudus jamah. Ya, sebab dengan mereka membaca firman-Mu di ayat Alkitab-Mu Tuhan, dan menyebut nama-Mu Tuhan, maka ada kuasa di balik nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati semuanya. Ya, bagi teman-teman juga, ya kita doa sama-sama buat teman-teman yang ingin kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Ya, baik. Nah, jadi kegagalan bukanlah sebuah peristiwa, bukan identitas. Kamu bukan orang gagal. Sekali lagi, kamu bukan orang gagal. Kamu adalah anak Tuhan Yesus yang pernah mengalami kegagalan. Dan itu ada dua hal yang berbeda loh. Berbeda. Musuh itu memang pengen kita percaya bahwa karena kita pernah jatuh, maka kita nggak layak lagi untuk bertanding, untuk bangkit. Itu ya, tapi Tuhan kita, Bapa kita, Tuhan Yesus berkata bahwa masih ada kesempatan untuk bangkit. Dari mana masih ada kesempatan? Dari kamu masih bisa menarik nafasmu sekarang ini, dari jantungmu yang masih berdetak, dalam nama Yesus. Coba lihat, itu mujizat Tuhan Yesus, dan itu kesempatan dari Tuhan Yesus. Saat kamu bangun pagi, di setiap pagi, itu kesempatan baru buat kamu untuk bangkit. Kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, berkat yang baru Tuhan sudah sediakan. Urapan yang baru yang Tuhan sudah sediakan buat kamu. Haleluya. Yes, ketik amin. Ketik terima kasih Tuhan Yesus. Saya berapi-api, menyala-nyala roh saya, karena Roh Kudus yang dalam saya dan di dalam kamu berapi-api, menyala-nyala. Amin. Ya, tetap fokus pada firman Tuhan. Ya, tidak fokus kepada yang lain, tidak fokus pada komentar-komentar yang meredupkan nyala api daripada Roh Kudus di dalammu. Amin. Yes, tetap fokus di dalam Tuhan Yesus, dalam firman-Nya yang saya sampaikan pada saat ini. Ya, jadi musuh pengen membuat kita percaya bahwa saat kita gagal udah nggak bakal bisa berhasil lagi loh gitu. Tapi Tuhan bilang kamu bisa, kamu lebih dari pemenang. Ingat lagu, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ada amin? Ketik amin dong. Ketik terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Yes, jadi masih ada masa depan, masih ada pengharapan. Setiap pagi yang Tuhan berikan itu bukti. Bukti bahwa kasih setia Tuhan Yesus belum berakhir. Kesempatan baru buat kamu. Bangkit. Serukan nama Yesus. Terima kasih Kak Lili Setiawan gift-nya. Amin. Yes. Terima kasih. Makasih Tuhan Yesus. Ingat, selalu baru tiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan. Itu dia. Tuhan mau nyatakan kasihnya bukan dengan dreng misalnya gitu. Tuhan aku butuh uang sekian. Dreng langsung depan-depan mata. No. Tuhan kasih pertama adalah damai sejahtera Tuhan Yesus. Saat kita bangun. Ini pengalaman saya ya. Setiap saat. Setiap pagi. Bangun. Mata belum terbuka. Saya langsung ucap terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Seperti lagu yang mungkin kamu tahu kan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Lanjutin sama-sama saya. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, itu setiap pagi. Ya, dan damai sejahtera ditambah firman Tuhan hari itu. Dahsyat. Yes, dahsyat sekali. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua teman-teman yang memberikan komentar dan ingin tahu lebih dalam tentang Engkau ya Tuhan Yesus. Roh Kudus yang jamah mereka. Roh Kudus yang bikin mereka bertobat dan terima Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Makin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan terima Tuhan Yesus. Amin. Yes. Itu dia.
Dan masih ya, Tuhan masih memberikan kesempatan yang baru untuk kita belajar dari kegagalan. Tuhan Yesus masih membuka pintu-pintu baru yang mungkin belum kita lihat hari ini. Yes, amin, amin, amin ya. Haleluya. Jadi teman-teman, terima kasih ya. Teman-teman bisa belajar gimana saya menghadapi teman-teman yang ingin kenal Tuhan Yesus dengan memberikan komentar-komentar yang bagus, komentar-komentar yang baik itu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya tetap ucapkan terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menjamah hati mereka, menjamah mereka sehingga mereka bertobat dan terima Tuhan Yesus. Ya, karena saya pegang janji Tuhan di Keluaran 14 ayat 14. Tuhan berperang bagiku dan bagi kamu. Amin. Yes, amin. Tetap buah roh ya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi karena itu ya, jangan biarin satu kegagalan membuat kamu nyerah atas seluruh perjalanan hidup yang Tuhan sudah rancangkan. Rancangan Tuhan apa sih? Damai, sejahtera, kejayaan, kemenangan, kehormatan. Wow. Haleluya. Malam ini kalau kamu sedang duduk di tengah kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan karena gagal, terus kamu gimana ya, kecewa ke diri sendiri mungkin atau ke orang lain, dengarin firman Tuhan ini. Orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali, bangun kembali. Jadi bangkit bukan berarti semua akan langsung mudah, bukan. Bangkit bukan berarti semua luka langsung hilang, bukan. Bangkit berarti memilih untuk kembali berharap, bergantung kepada Tuhan Yesus. Ada amin? Yes. Memilih untuk percaya bahwa kasihnya Tuhan Yesus, kasih karunia-Nya, amazing grace-Nya lebih besar daripada kegagalan kamu. Iya, kita memilih untuk melangkah lagi meskipun pelan-pelan. Amin. Kamu bukan orang yang gagal. Kamu anak kesayangan Tuhan Yesus. Kamu sudah dipilih Tuhan Yesus. Karena bukan kamu yang milih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang pilih kamu. Yes, Tuhan Yesus mau memberkati kamu. Buktinya apa? Bukan kebetulan kita ketemu di siaran live ini, di Senam Iman. Amin. Ketik amin. Bangkit. Saya percaya. Saya rasakan betul saat ini, kamu yang sedang dengar siaran live saya, rohmu mulai makin menyala-nyala, imanmu bangkit lagi, harapanmu pada Tuhan Yesus yang membuat kamu berhasil, penuh kemenangan, hidupmu penuh kemenangan, itu pasti Tuhan nyatakan buat hidup kamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kak Ame gift-nya. Ya, saya merasakan puluhan tahun dalam hidup saya. Ya, berkali-kali setiap pertandingan apapun, bukan karena saya gagal terus saya berhenti. No, tapi saya pegang firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus beserta saya. Dan lihatlah, wow, berbagai pertandingan. Sekali lagi saya bilang berbagai pertandingan. Baik pertandingan olahraga, pertandingan bisnis, pertandingan dalam komunitas, pertandingan dalam hobi. Tuhan Yesus selalu membuat saya dapatkan kemenangan. Kenapa? Karena saya selalu berharap, selalu bergantung, selalu panggil nama Yesus di saat saya terjatuh. Amin. Ya, bukan kebetulan juga. Di hari baru kemarin ya, artinya ini kan kita sudah pagi ya, tanggalnya udah baru. Hari kemarin pun saya merasakan lagi bukti nyata Tuhan membuat saya dan keluarga saya jadi lebih dari pemenang. Waduh, ada deh pokoknya. Iya. Pokoknya saya cuma bisa ceritakan Tuhan Yesus begitu baik buat saya dan keluarga saya. Demikian juga buat kamu. Amin. Percaya saja. Yes, bahkan lebih dari yang dipikirin oleh kami. Walaupun dalam hati istri saya mengatakan kayaknya saya pengen yang itu deh, berkali-kali diucapin, terus kita berdoa gitu, kita datengin showroomnya dan wow, tadi terjadi kemarin maksudnya. Wow, dahsyat ya. Amin ya. Itu terjadi. Kami terus mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bisa dapatkan apa yang kami mau. Oh,
Coba sekarang tadi kamu yang sedang mendengarkan tadi Kak Ron Steele misalnya, ya anaknya mau kuliah, ya datangin kampusnya, lihat brosurnya, baca websitenya, apa jurusannya, tunjukin fokus kamu ke sana, bawa dalam doa, undang Tuhan Yesus di dalam bahtera rencanamu, undang, kamu tulis rencana-rencana kamu pengen di kampus yang mana, kamu pengen sekolah yang terbaik yang mana, kamu pengen ke negara yang mana, karena kamu pengen datangin negara itu, tulis, dikasih gambar, bawa dalam doa, undang Tuhan Yesus untuk hadir di bahtera, duduk bersama-sama, kamu menemani kamu, dan lihatlah Tuhan Yesus dahsyat, ya dahsyat. Nah, Tuhan Yesus berkatilah semua orang-orang yang memberikan komentar-komentar baik, dan terutama mereka sudah membaca Alkitab, mereka sudah mengenal Tuhan Yesus, menulis nama Tuhan Yesus dan menyebut nama Tuhan Yesus. Namamu Tuhan hidup, firman-Mu itu hidup, maka Roh Kudus akan jamah kawan-kawan yang teman-teman yang sudah mau mengenal nama Tuhan Yesus, apalagi menulis nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus membuat teman-teman ini nerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Haleluya. Yes, ya. Dan tidak pernah gagal. Saya berdoa, Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Amin. Termasuk juga kamu. Ya, kita jalan terus. Oke. Jadi ketika kita melangkah bersama Tuhan, setiap langkah kecil menuju ke pemulihan memiliki nilai yang besar di matanya. Ya. Jadi malam ini jangan fokus ke seberapa keras kamu pernah jatuh. Fokus aja pada Tuhan yang setia mengangkat kamu kembali. Ya, ada satu cerita lah, pengalaman testimoni saya nih. Ini dia. Di tangan saya ini, kalau kelihatan ya, terlalu silau. Bintik-bintik hitam ini, di mana saya mengalami satu buah jatuh dari sepeda motor, di mana teman saya yang membawa dan saya ikut melindungi kepalanya, dan kulit saya ini ya begitulah. Ya, cuma kelihatan daging aja. Dan akhirnya puji Tuhan saya tidak patah, namun sakit sekali gitu ya. Nah di situ akhirnya saya berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan melindungi kami, dan walaupun 5 hari berikutnya saya akan menghadapi menghadapi pertandingan nasional ya. Pertandingan nasional, di mana pertandingan nasional itu, kejuaraan nasional itu ya saya harus bertanding dengan satu tangan gitu ya. Satu tangan yang luar biasa. Dan ya singkat cerita saya medali emas dan dapat piala yang besar. Karena apa? Saya mengandalkan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan berkati teman-teman yang memberikan komentar, apalagi tentang mereka yang ingin mendapatkan kebebasan finansial ataupun didukung finansialnya, biar Tuhan Yesus jamah, Tuhan berkati dia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya. Oke, nah kita lanjutkan ya. Fokus aja kepada Tuhan yang setia mengangkat kamu kembali. Ya, tangannya yang menopang kamu. Dia yang menyertai kamu. Yes, ada amin. Dahsyat. Yes, amin. Kanovi ya, Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus setia. Yes, amin. 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 Ya, jadi kita tetap mendoakan semua teman-teman yang memberikan komentar-komentar bagus. Ya, di dalam siaran live ini. Kita doakan mereka makin kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, dan Tuhan Yesus sendiri yang datang menemui, Tuhan Yesus yang berperang bagi kita. Ya, shalom juga Kak Wawan. Ya, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Yes, haleluya, haleluya. Yes, dahsyat, dahsyat. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke ayat yang kedua ya. Tuhan Yesus baik. Nah, untuk itulah makanya kenapa kita selalu mendengarkan firman Tuhan ya, dan mengucapkan firman Tuhan sebelum tidur. Karena biarlah firman Tuhan itu yang menghidupi, menguasai pikiran kita dan hati kita, bukan ketakutan kita. Yes, amin ya. Begitu dahsyatnya. Ya, Tuhan Yesus kita. Ya, Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu berkuasa dan omnipresence. Dimanapun tempat, tidak perlu waktu khusus, tidak perlu tempat khusus, tidak perlu mengganggu kenyamanan orang lain. Cukup doa terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah dengar, karena Tuhan Yesus sejauh doa. Oke, nah kita masuk ke ayat yang kedua, ada terambil di Roma 8 ayat 37.
Ya, firman-Nya berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tuh, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, sekali lagi, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini lebih dari pemenang nih, ayatnya di Roma 8:37. Ya. Ketika dengar kata pemenang, coba kamu nih, banyak orang langsung membayangkan seseorang yang selalu berhasil. Padahal bukan. Seseorang nih kalau dengar pemenang, winner, champion, langsung mikir, oh dia menang terus gitu. No. Gak pernah kalah. Bukan. Seseorang yang selalu berada di puncak keberhasilan. Bukan. Tapi cara Tuhan memandang kemenangan tuh beda banget dengan cara dunia memandangnya. Nah, kita pakai cara pandangnya Tuhan, oke? Tuhan Yesus ya. Dunia bilang gini, kalau kamu berhasil, kamu pemenang. Tapi firman Tuhan berkata, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Perhatikan tuh kata-kata dalam semuanya itu. Ya. Jadi firman Tuhan ini ditulis bukan ke saat hidup itu lagi nyaman. Bukan. Tapi di tengah semuanya itu kita tetap percaya dan berkata bahwa orang-orang percaya nih kita nih ya, itu lebih dari pemenang. Iya, betul. Jadi dengan segala hal yang kita dapati, apalagi kegagalan, kita bilang terima kasih Tuhan Yesus. Pasti ada maksud Tuhan, pasti ada berkat Tuhan yang dahsyat yang aku akan terima setelah kegagalanku ini. Mau bukti? Saya testimoni lagi kesaksian saya. Saya menggeluti satu olahraga ya, olahraga. Di mana saat olahraga itu saya pernah di dalam satu posisi langsung kalah di babak pertama gitu ya. Tidak bisa melanjutkan kayak itu. Dan banyak juga orang di sekitar itu bilang, wah udahlah gitu lah, orang-orang dunia, udahlah berhenti aja lo bukan, lo gagal, lo orang gagal gitu. Namun saya tetap berdoa ke ruang ganti, saya langsung berdoa sambil menangis, saya bilang, Tuhan Yesus ampuni aku Tuhan, ampuni aku segala dosaku, aku berjanji bertobat, tapi terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau lah yang membuatku lebih dari pemenang. Nah singkat ceritanya lah, ya di 2 bulan berikutnya ada pertandingan yang sejenis, yang nasional juga tingkatnya, dan wow, singkat cerita saya juga kembali lagi menjadi peraih medali emas plus piala gede lagi sebagai pemain terbaik dari semua medali emas, peraih medali emas. Wow, dimana saat saya merasa gagal banget itu kejuaraan nasional ya, itu rasanya tuh gimana ya, apalagi ditambah dunia kan begitu ya, tipe dunia ya, orang-orang yang mau hujat ya, wow, mau hujat, kayak gitulah, dibully lah gitu karena mereka puas gitu melihat kita tuh sengsara gitu ya di mata mereka. Ya kita ngandelin Tuhan Yesus ya, air mata saya diperhitungkan oleh Tuhan Yesus. Coba pas pertandingan berikut saya bertanding lagi dan wow, itu tubuh saya tuh, gerakan saya tuh, 2 kali lipat, 4 kali, 10 kali lipat kayaknya deh. Yes, dahsyat itu. Ya, Tuhan Yesus berkati teman-teman yang berkomentar dan ingin kenal Engkau lebih jauh lagi Tuhan Yesus. Mereka membaca firman-Mu dari Alkitab dan mereka ingin kenal lebih dalam. Biarlah Tuhan Yesus berkati mereka, jamah ya Roh Kudus, biar terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Ya, baik. Nah seperti itu pengalaman dari saya. Bagaimana pengalaman kamu? Ya, semakin kamu merasa gagal banget gitu, jatuhnya buruk gitu ya. Tapi lihatlah, kamu masih diizinin hidup, artinya apa? Tuhan masih kasih kamu kesempatan. Tuhan Yesus masih mau tunjukin kuasanya atas kamu. Ya, buktiin aja. Saya memberikan penguatan buat teman-teman semua. Iya, di segala bidang. Tuhan Yesus nggak pernah gagal. Amin. Ya, termasuk saat saya menyampaikan firman Tuhan ini dan teman-teman semua yang memberikan komentar ataupun mendengar itu ingin kenal Tuhan Yesus, pasti dijamah oleh Roh Kudus. Ya, di negara-negara lain pun, di berbagai negara, dari konten-konten digital saya banyak sekali. Ya,
teman-teman yang terjamah oleh Roh Kudus dari video-video saya, dari tulisan saya, dari gambar saya itu dalam bahasa Inggris begitu, dan mereka bersaksi dan mereka terima Tuhan Yesus dari berbagai negara. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi tetap percaya, tetap berdoa bahwa Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan. Ya, jadi nggak ada lagi tuh penyesalan pada lagi kita jatuh. Jangan suara orang yang kita dengar, jangan ejekan orang kita dengar. Cukup cari tempat yang sunyi, hening, tertutup, cuman hanya engkau dan Tuhan Yesus. Dan engkau curhatlah langsung kepada Tuhan Yesus. Ya, dia hanya sejauh doa. Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Ada amin? Yes, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Dia mengasihi kita. Ya, ini sumber kemenangan buat orang percaya. Orang percaya Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan disingkat-singkat nih kalau kita nulis JBU gitu. Tulis aja Jesus bless you. Terima kasih Kak Rohani. Ya, Kak Rohani Boru Silitonga. Thank you so much. Ya. Nah, dan lihatlah ya, pada saat kita bilang terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berperang buat kita. Ya, oleh Dia yang mengasihi kita, itu firman Tuhan. Roma 8 ayat 37 tadi. Kita lebih dari pemenang karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita masuk ke kamar. Saya selalu begitu. Setiap mau bertanding dan setelah bertanding, setiap malam saya selalu ada intimacy with Jesus. Intimacy with Jesus. Ya, itu dia. Karena ya itulah, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku. Hari depan indah kau beri. Amin. Begitu dia. Itu juga berlaku buat kamu. Benar, itu berlaku buat kamu. Segala damai sejahtera, janji-janji Tuhan pasti Tuhan genapi atas kamu. Jadi sekarang cara pandang kita terhadap kegagalan, terhadap masalah adalah bahwa Tuhan akan kasih kita berkat yang lebih lagi, naik level lagi kita. Makin berat tantangannya, naik levelnya, berkatnya jauh lebih dahsyat lagi. Saya sudah merasakannya berkali-kali dan setiap kali. Tidak pernah gagal. Karena pandangan saya selalu ke Tuhan Yesus. Ucapan saya selalu terima kasih Tuhan Yesus. Ucapan saya, Tuhan Yesus tolong aku. Maka Dia juga akan tolong kamu. Apapun masalahmu. Jadi siaran live ini bukan untuk mendebatkan firman Tuhan, bukan. Firman Tuhan Yesus itu terlalu suci, terlalu kudus. Jadi kita cukup menyebarkan gospel, kabar baik ini ke seluruh dunia. Ya, bersaksi bahwa kita anak Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih yang sudah join di fans club, terima kasih yang udah follow akun ini, terima kasih yang kasih gift, dahsyat ya, dahsyat. Nah, kita akan lanjutkan ya. Berkati Tuhan semua teman-teman yang memberikan komentar bagus tentang Tuhan Yesus dan juga pansos di siaran live akun Senam Iman ini, biar Tuhan Yesus jamah dan berkati mereka, Roh Kudus yang jamah sehingga mereka terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Amin. Ya, karena satu orang bertobat terima Tuhan Yesus, maka seisi rumah, sekeluarga besar diselamatkan. Ya, jadi sumber kemenangan kita orang percaya bukan karena kecerdasan kamu, bukan karena pengalaman kamu, bukan karena kemampuan kamu, melainkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketik amin, yes. Ketik haleluya, yes. Ketik terima kasih Tuhan Yesus, yes. Kak Helena Puspita Aritonang, amin, yes. Haleluya, mulai ate godang debata Jesus. Iya boleh. Ya matur nun sangat Gusti Yesus. Iya kan? Sieseni tien Yehuswa Hamasya. Iya, kasihnya Tuhan Yesus tidak pernah berubah saat kita berhasil. Dan juga saat kita belum berhasil. Dan kasihnya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Tidak pernah berkurang saat kita gagal. Ya, gagal itu suksesnya tertunda kalau kata-kata orang-orang dunia kan. Kita terus pegang janji Tuhan. Lebih dari pemenang.
Lebih dari pengalaman. Puji Tuhan, kesaksian saya, sejak saya belum sekolah SD, saya mengalami Tuhan Yesus begitu dahsyat. Hanya berdoa sebentar, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tuhan jawab. Saya mau misalnya makanan coklat waktu itu, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ngelihat teman lagi makan coklat, amin. Saya ngelihat ada buku baru gitu, Tuhan Yesus terima kasih aku punya buku itu, dikasih. Mengalami Tuhan seintim itu sampai saat ini. Ya, panggil terus namanya. Tuhan Yesus itu berkuasa, namanya berkuasa di langit, di bumi, di surga. Yes, iblis dikalahkan, kuasanya. Kuasa iblis itu dihancurkan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Iya betul Kak Lili. Amin, amin. Kak Renate Sababala, terima kasih Kak Esti. Amin, amin, haleluya. Kak Helena Puspitari Tonang, Kak Berta Koman Ria. Yes. Nah itu dia. Nah jadi seperti contoh misalnya Petrus misalnya. Petrus saja dipulihkan. Bahkan dipakai Tuhan luar biasa. Jadi kita cukup mendoakan. Apalagi kawan-kawan yang memberikan komentar dari tadi yang teman-teman baca lah. Iya tuh. Komentar apapun gitu ya. Yang mungkin kita baru membacanya gitu. Kita cukup doakan saja. Sebab Petrus saja yang sebegitunya. Ya, menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Paulus sebegitunya juga, ya, menganiaya dari orang-orang Kristen. Tuhan Yesus yang datang langsung menemuinya, yang berperang bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Itu juga berlaku buat kamu, berlaku sampai hari ini. Tuhan Yesus masih bekerja. Tuhan Yesus masih mencari orang-orang yang hidupnya suci kudus, orang-orang yang pikirannya suci kudus, ucapannya suci kudus, hatinya suci kudus, tindakannya suci kudus, untuk dipakai lebih-lebih lagi. Ya, dan itu terjadi di diri kamu. Amin. Percaya saja. Bahkan kita doa Tuhan Yesus, terima kasih, utus aku Tuhan. Pakai aku jadi alatmu Tuhan. Saluran berkatmu. Dan banyak orang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di berbagai karirmu, di berbagai usahamu, studimu, pekerjaanmu, pelayananmu. Pasti Tuhan berperkara bersama-sama dengan kamu. Ya, contoh lagi, Petrus waktu, masih ingat yang cerita Petrus membaptis 3.000 orang. Apa yang terjadi saat itu sebelum dibaptis? Petrus datangi satu tempat, di mana tempat itu dia tidak bisa bicara bahasa orang yang di tempat itu. Petrus langsung berdoa, Tuhan Yesus, aku gak ngerti bahasa mereka. Langsung apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, Petrus langsung bisa berbicara bahasa orang lokal di situ. Menceritakan, akhirnya Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ceritanya 3.000 orang dibaptis. Puji Tuhan. Tuhan akan pakai kamu. Iya, Tuhan pakai kamu dahsyat luar biasa. Asal kau berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Ayo nyanyi bareng-bareng saya. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Panggil nama Yesus, dia akan bertindak, dia akan bersamamu. Amin. Saya merinding kalau selalu menceritakan hal-hal itu. Kenapa? Tanpa mendahulukan, tanpa kesombongan rohani. Saya pernah merasakan di satu negara, di mana negara tersebut saya nggak tukang becaknya lah kasarnya gitu ya, kalau di Indonesia itu nggak bisa bahasa Inggris. Dan saya berdoa, Tuhan Yesus tolong, aku nggak bisa bahasa ini. Padahal aku mau menuju ke hotel dari satu tempat gitu ya. Ya udah, apa yang terjadi? Saat itu saya berbicara bahasa di negara itu. Wow.
Karena si tukang becaknya nggak bisa bahasa Inggris. Dalam nama Yesus, yes, Kak Jason si Hotang. Ya, saya merasakan itu. Puji Tuhan, saya pindah negara lagi lain juga begitu. Jadi lihat, firman Tuhan selalu digenapi. Asal kita ya membaca, masukkan stok firman Tuhan. Karena apa? Ibarat kalau buku cerita, ini semua storybook ini nih. Kasarnya storybook terjadi dalam kehidupan kamu. Yes, benar. Makanya ada lagu. This is my story, this is my song. I praise my dear God all the day long. This is my story, this is my song. I praise my dear God all the day long. Artinya apa? This is my story, this is my song. Inilah laguku, inilah cerita hidupku. Ayo, kamu worship, kamu nyanyi, baca firman Tuhan. Coba, Mazmur 23, pasti semua pada tahu. Tuhan adalah gembalaku. Kita bawa dalam nyanyian, karena itu kan firman Tuhan kan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Yes, Kak Helena, betul. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutiku sepanjang hidupku. Dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 1-6. Nyanyikan, itu firman Tuhan. Dan saya selalu menutup doa saya dengan ada juga Mazmur 23 dan juga doa Bapa kami, Matius 6 ayat 7. Yes. Kalau memang kamu juga mau belajar bahasa Inggris, seperti itu. Bawa dalam doa, yang paling pertama ya doa Bapa kami. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Save us from the time of trial and deliver us from the evil one. For the kingdom, the power, the glory are yours, now and forever. Amen. Wow. Apalagi? Bilangan 6 ayat 24-26. Ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dengan damai sejahtera, kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Ya, kalau lagu di bahasa Inggris itu yang the blessing. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Gitu kan? Kalau bahasa Ibraninya, Yevarekeka Adonai veyish merecha, Yaer Adonai panav elecha, Fikuneka Isha Adonai panav elecha, Ve'yashem lecha shalom. See? Nyanyikan. This is my story, this is my song. Hidupmu tercatat di firman Tuhan di sini. Hidupmu penuh damai sejahtera. Hidupmu selalu berhasil. Engkau generasi the best and the biggest. Engkau lebih dari pemenang. Engkau dapat beasiswa dalam negeri, luar negeri. Engkau terus diangkat naik, tidak turun jadi kepala, tidak jadi ekor. Engkau lebih dari sekutu-sekutumu. Engkau sudah dilepaskan dari segala kutuk keturunan 3, 4, 7, 10 keturunan. Segala kutuk-kutuk sudah kami patahkan dalam nama Yesus. Saya berdoa buat kamu loh. Iya, kamu diciptakan lebih dari pemenang. Kamu diciptakan serupa segambar seperti Tuhan Yesus. Amin kan? Amin kan? Yes. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Makasih ya teman-teman yang sudah follow, yang sudah join di fans club ini.
di akun saya. Dan juga yang mau dengerin siaran ulangnya, silakan datang ke channel YouTube Senam Iman. Oke? Nah, kita lanjutkan ayat ketiga, ayat terakhir ya. Di malam ini kita ucapkan 3 ayat di firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang ketiga di malam hari ini, di pagi hari ini, yaitu dari Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Amin, amin. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Ya, Filipi 1 ayat 6, betul Kak Yuliana. Ya. Nah, ada satu kesalahan yang sering kita lakukan saat kita ngalamin kegagalan. Kita menilai seluruh hidup itu hanya berdasarkan satu bab yang sedang kita jalani. Padahal Tuhan melihat keseluruhan bab. Nah, yang tadi saya bilang ya, buku gitu ya. Satu buku. Kita mungkin cuma lihat satu chapter gitu, satu bab. Oh, ini gagal nih. Padahal Tuhan lihat semuanya. Dan Tuhan Yesus adalah Alpha and Omega, yang pertama dan terakhir. Dia tahu seluruh ujung story dari hidupmu. Dia hidupnya adalah berkemenangan. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kita berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Ya, keluargamu, keluargaku, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Itu kan Mazmur 23 ayat 5 sampai 6. Kebajikan kemurahan mengikuti kita sepanjang hidup kita, dan kita akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Amin, amin. Jadi kalau ibarat satu buku, Tuhan udah tahu akhir dari cerita kamu. Jadi kalau kamu merasa itu gagal, ya itu cuma satu bagian aja dari buku. Tapi saya gagal berkali-kali nih. Oke, saya cerita lagi kesaksian lah di satu bisnis lah. Bukan di satu bisnis, di berbagai bisnis. Setiap bisnis yang saya lakukan, orang langsung memberikan gelar, wah terbaik, rekor dunia, ya top achiever kayak gitu ya, yang saya alami gitu. Namun pas itu ada juga ya orang-orang yang nanya, saya pengen dong seperti Bapak gitu ya. Ya udah, ada teman saya yang menjawab orang-orang itu, oke, kamu pengen keberhasilan seperti Bapak Stevie gitu ya. Jadi kamu siap juga nggak ngalamin kegagalan berkali-kali, bahkan ribuan kali, lebih banyak? Seperti yang itu dia. Ya, atau lebih sederhana lagi, misalnya kartu remi misalnya ya. Ini hanya ilustrasi ya. Kartu remi kan kartu misalnya gambar joker yang berwarna kan cuma satu dari 54 kartu, ya kan? Pada saat dikocok kartunya untuk dapatkan joker kan kita nggak tahu. Ya udah, buka aja, pas buka pertama bukan joker, ya udah. Makin dibuka. Kalau orang dunia bilang, aduh udah 10 kartu dibuka nggak ketemu joker, udah deh berhenti deh, nggak usah buka lagi deh. Gitu. Padahal bagi orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus sertai, orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus sertai, orang yang terus berani terus mencoba gitu ya, maka dia buka terus. Karena logikanya seperti tadi yang saya bilang, bahwa semakin dia buka kartunya, walaupun gagal di kartu itu bukan kartu yang dia inginkan, maka logikanya adalah semakin dekat dia dengan kartu yang dia inginkan. Betul nggak? Semakin sedikit jumlah kartu yang dipegang di tangannya pas dibuka gitu kan. Dibuka 1, 2, 3, 4, 20. Aduh belum terus. Kartunya kan ada 54 nih. Iya toh? Bisa jadi itu kartu yang kita inginkan, joker berwarna itu di bawah, begitu ya. Paling bawah. Kita terus buka sampai kartu ke 51, 52. Aduh, yes. 53. Oh, yes. Sudah 53 kartu terbuka. Gagal terus. Berarti yang ke 54 kartu yang diinginkan. Itu
analogi saya waktu saya berbisnis, ya pokoknya begitu. Coba lagi, bangkit lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Iya ya, suaranya terganggu ya. Sekarang bagaimana? Sudah oke, Kak Berta, Kak Maria? Sudah bagus ya? Suara udah oke? Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Boleh kasih komentarnya ya. Nah, jadi bayangin aja kalau orang-orang yang sudah oke, terima kasih. Nah, bayangin orang-orang yang baca buku gitu ya. Kalau berhenti di tengah buku karena tokoh utamanya nih lagi ngalamin kesulitan misalnya. Terus dia tutup tuh buku. Ya kan? Di bagian tengah itulah istilahnya dicerita. Jagoannya ini ngalamin kesulitan gitu. Hampir kalah. Bahkan kalah lah mungkin gitu. Terus dia nutup tuh buku. Udahlah, nggak usah lagi deh. Paling ya udah selesai tuh. Jagoannya udah. Gitu kan? Mungkin berakhir dengan kesedihan. Padahal masih banyak tuh halaman-halaman berikutnya. Nah, itu juga kehidupan kita begitu. Tahukah kamu bahwa kamu baru jalanin itu setengah buku atau 3/4 buku. Kamu udah deket banget dengan keberhasilan yang kamu inginkan. Asal hidup kamu suci kudus. Asal terus mengandalkan Tuhan Yesus. Buah roh. 1 buah isinya 9 rasa. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ada kelemah lembutan di situ. Ada kebaikan di situ. Ada kesetiaan di situ. Ada pengendalian diri di situ. Wow, ada kesabaran. Wow, haleluya. Ya, jalani itu saja. Jadi firman Tuhan berkata, Ia yang memulai pekerjaan yang baik. Artinya inisiatif keselamatan, pertumbuhan iman, dan pembentukan hidup kita berasal dari Tuhan Yesus. Inisiatif keselamatan, janji selamatan. Ya, bahwa kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Itu sebuah statement dari Tuhan Yesus ya. Janji keselamatan, pertumbuhan iman, pembentukan hidup kita berasal dari Tuhan Yesus. Jadi jika Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang menyelesaikan. Ayo, kamu memulai rencana-rencanamu, kamu bawa dalam doa, kamu undang Tuhan Yesus bersamamu. Lihatlah, kamu pasti berhasil. Seperti cerita dalam Alkitab, Tuhan Yesus naik di atas perahu Petrus. Dan Tuhan Yesus bilang, tebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Petrus jawabnya begini, Tuhan, sudah semalam-malaman kami tebar jala dan tidak mendapatkan ikan 1 ekor pun. Tapi karena Engkau yang mengatakannya tebar ke kanan, kami akan lakukan. Secara teori para nelayan, mereka malam hari mencari ikan. Kedua, teorinya adalah lempar jalanya ke kiri. Tetapi pada saat Tuhan Yesus naik, itu pagi menjelang siang, bertolak dari pinggir pantai menuju ke tengah, pinggir danau menuju ke tengah, danau Tiberias, danau Galilea, dan suruh tebarin ke kanan. Kalau secara ini kan orang umum bilang, dia kan anak tukang kayu gitu. Dia kan bukan nelayan, tetapi Tuhan Yesus bilang tebar ke kanan. Pas karena Engkau yang mengatakannya, ditebar ke kanan. Dan apa yang terjadi? Mereka dapat ikan sejumlah berapa? 153 ekor ikan besar. Sampai hampir koyak jala itu jaringnya. Sampai 2 perahu yang narik itu. 153 Ani Elohim. Itu menyatakan bahwa akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu.
Ani Elohim. Dahsyat, ya toh? Dan setelah dapatkan ikan 153 ekor ikan besar-besar memenuhi perahu, 2 perahu ya, perahu Petrus dan perahu Yohanes. Saat kembali ke pinggir danau, murid-murid tersebut meninggalkan segalanya, ikannya, perahunya, dan mengikuti Yesus menjadi penjala manusia, menyebarkan Injil kabar baik. Wow, itu juga terjadi kepada diri kamu yang sedang mendengarkan siaran live ini. Ya, kamu di setiap tempat kerjamu, karirmu, studi, bisnismu, pelayananmu, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Yes, amin. Ya, itulah dia 3 ayat firman Tuhan kita pada malam menjelang pagi hari ini. Jadi kita akan baca renungan sebelum kita istirahat, atau sebelum istirahat itu nanti kita akan doa syafaat sama-sama. Ya. Jadi malam ini menjelang pagi ya, sebelum kamu tidur, izinkan satu kebenaran firman Tuhan memenuhi hati kamu. Kegagalan bukanlah namamu. Ya, kegagalan bukanlah nama kamu. Mungkin kamu pernah mengalami kegagalan. Mungkin kamu pernah membuat keputusan yang keliru. Mungkin kamu pernah kehilangan kesempatan yang sangat berharga. Semua itu memang menjadi bagian dari hidup. Tapi semua itu bukan akhir dari cerita yang Tuhan sedang tulis. Seringkali kita jauh lebih keras kepada diri sendiri daripada Tuhan kepada kita. Kita sering menghakimi diri sendiri. Kita langsung menjudge. Aduh, aku gagal, aku gak bisa, aku gak mampu. No, stop. Stop. Kamu harus perkatakan firman Tuhan. Kamu harus perkatakan janji Tuhan Yesus. Janji-janjinya ada dalam Alkitab. Karena di Roma 10 ayat 8 mengatakan, firmanku, Tuhan katakan, firmanku dekat denganmu, yaitu ada di mulutmu dan di hatimu. Perkatakan firman Tuhan. Kamu bukan orang yang gagal, kamu lebih dari pemenang. Ya, jadi jangan terus nginget kesalahan yang udah lewat. No. Jangan terus menghukum diri sendiri karena keputusan yang pernah kamu nyesel banget. Jangan pernah. Jangan pernah lagi bilang, seandainya kalau bisa waktu kita kembali balik lagi. No, stop. Seandainya waktu bisa diputar balik lagi. No. Itu jebakan iblis itu. Kalau minta kembali ke belakang, masa lampau. Karena Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita belum bisa lihat masa depan. Tuhan Yesus sudah lihat masa depan kita, dan Tuhan Yesus sudah berada di depan kita duluan di hari besok. Tuhan Yesus sudah ada di sana. Apalagi dalam siaran live ini, Senam Iman. Dia ada bersama-sama kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Iya. Dan kamu lagi dengerin siaran live ini, itu bukan kebetulan. Roh Kudus yang tuntun kamu untuk kamu stay di siaran live ini. Karena saya sudah berdoa sebelum mulai siaran live. Saya selalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasai pikiran hamba, kuasai hati hamba, dan biarlah kiranya Tuhan yang datangkan pendengar-pendengaran siaran live dari Senam Iman ini, dan juga siaran ulang nanti yang di channel YouTube Senam Iman. Iya, itu kamu dipilih oleh Tuhan Yesus untuk dengerin firman-Nya melalui siaran live ini. Amin. Ayo dong, kasih tepuk tangan kemuliaan, kasih pujian syukur, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, saya tidak melakukan hal siaran live seperti ini di tempat-tempat lain. Maksud saya bukan di mimbar, di panggung, lain versinya. Ya, Tuhan taruh di hati saya untuk ayo kamu siaran live. Bahkan untuk bikin akun ini dengan nama Senam Iman, baik di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook, Senam Iman, itu Tuhan yang tuntun.
Coba, ayo cari terus, cari. Dalam arti siapkan selalu, sediakan waktu untuk ada intimacy with Jesus. Biarlah kiranya siaran live ini juga makin membangkitkan imanmu untuk makin intim, makin dekat, lebih dalam lagi dengan Tuhan Yesus. Kan ada lagunya kan? Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Ayo nyanyi bareng-bareng saya. Lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, lebih ku mengasihiku. Yes. Kalau selalu ingat-ingat kesalahan masa lalu, ada beberapa poin itu ya. Yang pertama, memang secara teori neuroscience ya, saya jawab ya. Teori neuroscience, otak kita ada bagian namanya amigdala, dia untuk membangkit emotion dan hal-hal yang direkam di masa lampau yang yang membuat kita sedih, membuat kita kecewa gitu ya. Nah, itulah sebabnya itu bisa diredakan ya, kesalahan-kesalahan masa lampau, dosa-dosa masa lampau ya. Karena itu juga dipicu oleh si iblis untuk diajak ke puluhan tahun lalu yang membuat acitnai rohaku, sakit kali hatiku gitu kan. Itu iblis ngajak terus ke masa lampau yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang kepahitan. Tapi iblis tidak punya kemampuan sama sekali untuk lihat masa depan. Jadi itu pilihan kembali ke kamu, kembali kepada kita. Kita mau lihat ke masa depan. Siapa yang tahu masa depan kita? Tuhan Yesus. Tercatat di mana? Di firman-Nya. Jadi perkatakan firman-Nya. Perkatakan janji-janjinya. Ya. Coba ya, saya kembali lagi berkesaksian, beri testimoni. Di mana setiap saya bertanding di pertandingan olahraga, di pagi hari itu saya selalu minta gambar pertandingan, jadwal-jadwal pertandingan, dan juga ada kolom-kolom box-boxnya itu ya. Nanti semifinal gitu kan, boxnya, terus final, terus juga box nomor 1-nya gitu. Saya langsung ambil alat tulis, saya minta kepada pelatih saya. Dan saya tulis nama saya gitu, sebagai juara 1-nya, padahal belum bertanding. Sambil saya berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, akulah pemenangnya di pertandingan ini. Bahkan sehari sebelumnya, di malam sebelum hari pertandingan itu, katakanlah misalnya hari itu hari Sabtu gitu ya, Jumat malamnya saya datang sendiri ke lapangan pertandingan itu, dan saya berdoa di situ pada Tuhan Yesus. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, aku jadi juaranya di tempat ini. Dan ya, Tuhan Yesus nggak pernah gagal. Saya juara di situ. Walaupun teman-teman yang di sekitar saya itu pas ngelihat saya nulis nama saya di juara 1-nya di kolom box juara 1, diketawain, lo sombong lo, lebay ya, macam-macam lah kayak gitu. Saya bilang, ya kan saya beriman, saya berdoa untuk kemenangan saya. Pas saya menang begitu, dan pertandingan-pertandingan berikut semuanya pada ngikutin saya. Mereka minta bagian pertandingannya dan tulis nama mereka. Dan ya puji Tuhan, bukan hanya saya dan teman-teman yang menjadi juara, tetapi murid-murid saya pun mengikuti jadi juara. Dan bahkan mereka jadi pelatih bagi para juara-juara berikutnya. Bersyukur. Amin. Yes. Amin. Dan yes, Tuhan Yesus berkati siapapun yang menulis komentar dan memberikan respon atas firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus jamah hati mereka, dan mereka terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah kiranya jadi kesaksian indah bagi teman-teman yang memberikan komentar dan ingin kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Amin. Terima kasih. Yes. Nah, itu dia. Ya, Tuhan Yesus dahsyat ya. Oke, betul sekali. Diberkatakan firman Tuhan. Yes, Kak Helena. Itu dia. Ya. Jadi teman-teman, fokusnya kepada firman Tuhan. Ya. Bukan kepada kalimat-kalimat yang bukan firman Tuhan. Bukan suara-suara firman Tuhan. Begitu ya. Dahsyat. Itu kan hanya pilihan kita saja. Ya. Tidak terdistrik. Jadi, kembali lagi. Bukan kepada masa lampau.
kita lihat ke masa depan. Iblis senangnya narik kita di situ, medan peperangannya. Dia hanya mengintimidasi. Kamu tuh orang yang gagal, kamu tuh gak bisa bangkit lagi. Gak ada yang nolong kamu, gak ada yang peduliin kamu, gak ada yang perhatiin kamu, gak ada yang kayak gitu-gitulah. Ya, itu kerjanya iblis. Apalagi kerjaan anak-anak iblis gitu ya. Nah, Tuhan Yesus tidak begitu. Tuhan Yesus selalu katakan, kamu anakku, kamu biji mata kesayangan. Kamu biji mataku, kamu anak kesayanganku. Kamu lebih dari pemenang. Aku memberkati kamu. Bahkan ribuan generasi ke generasi aku menyertai kamu. Seperti bangsa Israel di siang hari, pas di padang gurun, dikawal dengan juga tiang awan. Di malam hari yang gelap, dikawal oleh tiang api. Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Iya, tidak pernah gagal. Itu juga terjadi kepada hidupmu. Dia akan genapi janjinya selalu bagi kamu yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Yes, mari kita satu dalam doa untuk siaran live kali ini. Ya, kita satukan hati dan kita sama-sama berdoa. Ya, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau sudah mengenal kami dan mengenal hidup kami sepenuhnya. Dari awal hidup kami sampai nanti kami kembali ke rumah-Mu Bapa. Engkau mengetahui keberhasilan kami. Engkau mengetahui setiap kegagalan yang pernah kami alami. Tidak ada satupun yang tersembunyi daripada pandangan-Mu ya Tuhan Yesus. Malam ini aku datang kepadamu Tuhan Yesus apa adanya. Dengan segala kelemahan kami, dengan segala penyesalan kami, dengan segala impian yang belum terwujud. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Kalau kami selama ini lebih percaya kepada rasa kecewa kami, kepada omongan-omongan orang, daripada kepada janji-Mu ya Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan, pulihkan hati kami yang lelah ini. Pulihkan keberanian kami untuk melangkah lagi, untuk bangkit lagi. Ajar kami untuk melihat diri kami sebagaimana Engkau ya Tuhan Yesus melihat kami. Bukan karena sebagai orang yang ditentukan oleh masa lalu kami, oleh dosa-dosa pelanggaran kami masa lalu. Engkau sudah tebus di atas kayu salib. Kau mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga dan akan kembali dengan cara yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebagai anak-Mu yang Engkau terus bentuk ya Tuhan Yesus setiap hari. Berikan kami hikmat untuk belajar dari setiap kegagalan kami Bapa. Berikan kami kerendahan hati untuk menerima proses-Mu ya Tuhan Yesus. Dan berikan kami iman untuk tetap percaya saat hasil yang kami harapkan belum terlihat. Tapi kami menyerahkan hari esok kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang perkasa. Pimpinlah setiap langkah kami Tuhan. Bukakan pintu yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tutup pintu yang bukan bagian dari rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kami dengan damai sejahtera, dengan pengharapan dan sukacita yang baru. Jaga kami Tuhan, jaga keluarga kami sepanjang malam ini di dalam tidur kami. Dan berikan kami istirahat yang tenang. Dan bangunkan kami Bapa pagi hari nanti dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, berkat yang baru, dan urapan yang baru dari-Mu. Untuk jalani hidup bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Jamah semua orang-orang yang ingin kenal Engkau lebih dalam lagi. Yang menulis komentar lebih dalam lagi. Yang ingin kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dengan mereka menulis nama Yesus. Mereka membaca firman Tuhan dari Alkitab. Maka mereka pasti dijamah oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, demikian teman-temanku, ya, luar biasa. Yes, berikan urapan yang baru. Amin, amin, amin.
Jadi kalau malam ini merasa hidup tidak berjalan sesuai harapan, jangan nyerah ya. Jangan nyerah. Tetap bangkit lagi. Jangan menilai seluruh hidup kita itu jadi gagal gara-gara kegagalan yang kemarin-kemarin. Ya, walau mungkin cuma satu musim aja lah yang sedang kita alami. Jadi ingat kembali 3 janji firman Tuhan malam ini, menjelang pagi ini. Yang pertama adalah orang benar jatuh namun ia bangun lagi, bangkit lagi. Ada dari Amsal 24 ayat 16. Jatuh bukannya finish, bukan akhir. Tapi bangkit kembali adalah bagian dari apa? Senam iman. Perjalanan iman. The journey of faith. Ya, bangkit lagi. Itu perjalanan iman. Ya, kita beriman bahwa Tuhan Yesus pasti genapi janjinya. Pasti buat kita berhasil. Firman-Nya yang kedua adalah dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Kemenangan sejati bukan dari hidup tanpa pergumulan. Kemenangan sejati adalah tetap percaya pada Yesus Kristus di tengah pergumulan kamu. Dan ayat yang ketiga, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Filipi 1 ayat 6. Tuhan belum selesai bekerja. Mungkin kamu belum lihat hasil akhirnya. Tapi Tuhan Yesus sedang terus membentuk hidup kamu. Memurnikan hatimu dengan penuh kasih dan hikmat-Nya. Karena itu, tidurlah malam ini dengan hati yang penuh dengan pengharapan. Jangan biarin rasa gagal jadi suara terakhir yang kamu dengar. Biarkan firman Tuhan memenuhi pikiran kamu. Biarkan kasih karunia-Nya memulihkan hati kamu. Dan biarlah damai sejahtera Yesus Kristus menjaga kamu di dalam tidurmu. Dan besok pagi adalah kesempatan yang baru buat kamu. Kesempatan untuk mulai lagi, kesempatan untuk bangkit lagi, kesempatan untuk melangkah lagi, kesempatan untuk melihat penyertaan Tuhan dengan cara yang baru. Selamat istirahat ya. Kiranya Tuhan Yesus memenuhi hati kamu dengan pengharapan yang tidak mengecewakan. Serta memberi kekuatan baru untuk menghadapi hari yang akan datang. Tuhan Yesus berkati kamu ya. Amin. Untuk penerangan dalam Alkitab. Yes, amin, amin, amin. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk siapapun yang memberi komentar dari awal siaran live sampai saat ini. Biarlah kiranya setiap firman yang dibaca dari Alkitab dan juga nama Yesus yang ditulis dan disebut diperkatakan oleh teman-teman yang menulis komentar dan menjadi rema dan terbukti dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang menjamah hati mereka dan membuat mereka bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekeluarga besar diselamatkan, terima Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sudah follow. Terima kasih sudah ikuti dari awal sampai akhir ini. Dan kalau mau dengerin lagi siaran ulangnya ada di akun YouTube Senam Iman. Ya. Dan terima kasih yang sudah follow dan juga join di fans clubnya dan juga kasih gift. Terima kasih banyak. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan selamat istirahat. Shalom.